Halo, halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman tanam tani dimanapun panjenengan semua berada. Kali ini saya berada di lahan tomat saya teman-teman. Ini sekitar 1.500 tanaman. Ini usia sekitar kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan. Ini sudah mulai kelihatan bunganya, bakal buahnya. Jadi ini dulu awalnya adalah tanamannya itu ada cabenya teman-teman, ada cabai. Memang nggak terlalu tinggi karena memang sengaja tidak dibikin tinggi, tidak terlalu dipupuk karena dulu waktu bareng dengan cabai itu saya menanam bawang daun. Jadi biar nanti bawang daunnya tetap maksimal, jadi cabenya tidak terlalu diperhatikan. Tapi ya lumayan, maka dari itu kemarin rencana itu mau kita matikan cabenya setelah tomatnya agak tinggi. Nah ternyata ini tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus 2024 cabai itu harganya lumayan teman-teman. Jadi nggak jadi kita matikan. Jadi kita rawat dulu dan alhamdulillah tanaman tomatnya juga bisa tumbuh maksimal. Walaupun ada 1-2 mungkin yang terkena rimbunnya cabai ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi nanti setelah kita atur lah, nanti mungkin cabenya kita geser sedikit. Nanti tomat-tomat mungkin yang terlihat pertumbuhannya terganggu nanti bisa menyusul perkembangan untuk tomat-tomat yang lain. Jadi begitu. Jadi awalnya adalah ada cabenya. Karena cabenya sayang untuk dimatikan, makanya kemarin untuk yang lajur, ini kan cabenya di lajur bawah ya. Ini kan sistem double row ya kan. Cuman dulu saya nanam cabenya hanya di lajur bawah. Jadi yang sebelah sininya cabe itu kemarin saya gemburkan, saya cangkul ulang. Saya kasih pupuk dasar itu ada serintil kambing ya, kohe kambing. Kemudian saya tambahin juga dengan Vertipos dari Pak Tani itu yang tinggi kandungan fosfatnya sekitar 20% dan banyak sekali itu. Ada silika, magnesium, kalsiumnya. Jadi Vertipos untuk pupuk dasar itu lumayan komplit. Itu awalnya itu untuk pemupukan dasarnya. Itu setelah sekitar 10 atau 15 hari. Ini kemarin saya kocor pakai 2 kilo NPK Ponska Plus. 2 kilo NPK Ponska Plus, 1 kilo KCL, dan 1 kilo Karate Plus Boroni atau Nitrabor. Terserah, itu pupuk kalsium nitrat. Itu untuk mencegah pecah buahnya. Begitu. Itu untuk per 200 liter ya. Jadi ini kemarin sekitar 1.500 tanaman. Saya menggunakan 1,5 kilo KCL, kemudian 3 kilo NPK, saya memakai yang Ponska Plus, kemudian 1,5 kilo Karate Plus Boroninya. Begitu, itu untuk per 10-15 hari sekali ya. Itu ini harusnya sudah waktunya untuk mengocor lagi, cuman ini karena baru sibuk pasang tali ini, jadi nanti agak mundur nggak apa-apa lah. Yang penting pertumbuhannya sudah mulai terlihat. Ini tumpang sari ya, ini selain cabai ada tumpang sari dengan sawi Pak Coy. Ada sawi Pak Coy. Jadi kemarin sawi Pak Coy itu saya tanam bareng dengan tomatnya. Masih bisa besar, tapi pasti terganggu teman-teman. Lebih bagusnya itu ditanam sawi Pak Coy dulu 1 minggu atau 10 hari baru ditanam dengan tomatnya. Jadi nanti tomat tidak terlalu besar, belum terlalu besar, jadi nanti sawi Pak Coy-nya sudah siap panen. Begitu, harusnya begitu. Cuman ini uji coba karena saya memakai mulsa yang banyak lubangnya teman-teman. Jadi sayang nanti kalau
nunggu tomat aja nanti malah ditumbuhi gulma-gulma, sayang. Makanya kemarin saya tanami dengan sawi pakcoy. Kalau lebih bagus lagi ya pakai mulsa yang apa istilahnya, yang hanya lubangnya itu ya di lubang tanamnya aja, itu lebih maksimal pasti. Tetapi karena sebelumnya ada tanaman bawang daun, ya memang mulsa yang dipakai harus mulsa yang banyak lubangnya seperti ini. Ya, itu untuk pengocorannya tadi ya teman-teman. Untuk spraynya silakan memakai fungisida yang sering dipakai panjenengan semua, atau mungkin bisa untuk bahan referensi teman-teman bisa memakai bahan aktif klorolantrolonil, itu seperti dakonil dan semacamnya. Cari aja yang murah. Kalau dakonil kemarin saya lihat harganya sudah tinggi. Saya kemarin memakai, lupa saya, pokoknya yang bahan aktifnya klorolantrolonil. Kemudian silahkan di rolling dengan yang bahan aktif simoksanil atau metalaksil, mankoseb juga penting itu. Jadi silakan menyediakan beberapa fungisida dengan bahan aktif yang berbeda untuk setiap perollingannya. Untuk insek kemarin saya pakai bahan aktif asetamiprid dan juga bahan aktif abamectin. Saya juga menyediakan bahan aktif metomil. Saya juga menyediakan bahan aktif spinosad. Saya juga menyediakan bahan aktif dimetoat. Jadi memang semua tanaman itu memang bukannya boros, tetapi itu nanti malah jatuhnya ngirit teman-teman. Jadi biar hama tidak resisten, kita rolling terus. Untuk insektisidanya maupun fungisidanya juga begitu. Beli aja yang kecil-kecil, ya kan, yang 100 mili atau yang 250 mili. Nanti saya yakin nanti sampai panen insya Allah nanti belum habis itu pasti. Oke, itu ya untuk insek, fungi. Kemudian untuk pupuk daunnya. Nah, pupuk daun itu silakan di fase awal teman-teman bisa memakai Ultradap atau yang kandungan fosfatnya tinggi. Itu campur dengan magnesium sulfat. Itu selama 4 kali, seminggu sekali ya. Itu jadi sekitar sampai usia 1 bulan. Itu pakai Ultradap, pakai magnesium sulfat atau Mag-S, bisa dicampur dengan fungisidanya tadi ataupun insektisidanya tadi. Setelah itu, setelah 1 bulan ke atas ya teman-teman, ini saya mulai spray karena sudah kelihatan bunganya. Saya spray yang MKP, monokalium fosfat. Itu ada ya MKP. Pak Tani ada, atau yang dari DGW juga ada. Pokoknya terserah, itu yang kandungan fosfatnya tinggi, kemudian kaliumnya juga tinggi karena sudah memasuki masa-masa pembungaan dan pembuahan ya. Jadi kita maksimalkan di situ. Campur juga dengan magnesium sulfat. Jangan lupa magnesium sulfat setiap penyempraian harus ikut. Karena itu untuk membentuk zat klorofil hijau daun dan juga kandungan sulfurnya, magnesium sulfat, magnesium sulfur, itu untuk membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Itu nanti setelah bunganya itu setelah menjadi buah, nanti kurang lebih usia 3 bulanan lah. Itu nanti baru kita masuk semisal KNO3 putih ya kan, KNO3 putih bisa. Itu karena buahnya sudah mulai berbentuk, jadi nanti untuk KNO3 karena itu kandungannya adalah nitrogen ya, nitrat, itu sekitar berapa ya, 13%, dan kalium saja lumayan tinggi. Jadi itu nanti untuk memaksimalkan bobot, warna, rasa untuk tomatnya. Nah, nanti tinggal kita lihat teman-teman, apakah nanti ada pecah buah. Pecah buah itu biasanya karena kekurangan kalsium. Makanya dari setiap pengocoran nanti saya akan memakai kalsium terus. Kalsium nitrat ya, Karate Plus Boroni ataupun Nitrabor ataupun merek lain mungkin yang tersedia di toko-toko dekat panjenengan. Begitu
untuk jarak tanam. Oke, untuk jarak tanam ini sekitar 50 cm. 50 cm ya, dari pangkal ini, dari ajir ini ke ajir ini, sekitar kurang lebih 50 cm. Biar agak renggang karena tomat itu daunnya lebar sekali. Dan rambatannya itu kemana-mana. Makanya kemarin saya mau pakai 40 cm, saya sedikit ragu. Kemudian dikasih tahu sama petani sebelah yang biasanya menanam tomat, dikasih 50 aja mas, biar nanti, karena cuacanya itu kan nggak menentu, ini kadang hujan, kadang panas, El Nina ini kayaknya sepertinya itu. Makanya untuk antisipasi itu, saya menerima saran dan masukan dari tetangga saya itu. Ya semoga nanti hasilnya maksimal. Walaupun pasti jumlah dari tanamannya berkurang. Ini harusnya kalau dengan cara 40 cm, lahan ini bisa muat sekitar 2000 tanaman kurang lebih. Tetapi karena saya memakai 50 cm jarak pertanamannya, jadi kurang lebih muatnya tinggal 1500. Tetapi nggak apa-apa, walaupun jumlahnya berkurang, saya yakin nanti dengan jarak tanam yang semakin jauh sebenarnya harusnya buahnya lebih maksimal, lebih berbobot, pasti lebih bagus. Dan yang utama itu adalah penyakit. Tomat itu kadang penyakitnya aneh-aneh, ada hawar daun, ada busuk batang, Phytophthora itu ya, Phytophthora infestan itu. Ataupun nanti pecah buah, nanti ada lalat buah. Nah, maka dari itu jaraknya saya bikin agak renggang biar udaranya itu bisa sirkulasinya bagus, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu rimbun. Ini cabenya ya kan, sayang kan kalau dimatikan. Makanya kita pelihara juga bebarengan. Intinya pasrah Gusti Allah. Ini cabenya lumayan kan, mau sayang sekali mau dimatikan. Kita rawat dulu, harganya juga masih bagus. Begitu ya, pokoknya semangat bertani, selalu belajar pokoknya teman-teman. Tidak ada ilmu pasti dalam bertani. Tidak ada metode-metode yang tepat untuk bertani karena situasi lingkungan, cuaca, pola budidaya, segala macamnya itu sangat berpengaruh. Makanya kalau panjenengan mungkin menanam tomat atau menanam tanaman lain mungkin gagal, ya jangan putus asa, terus dicoba. Dulu saya sekitar 500 tanaman awalnya menanam tomat, gagal. Itu kena keriting ya, pecah buah ya. Jadi ya sudah nggak dapat uang, itu nggak dapat modal, nggak kembali. Tapi kan cuma sedikit, 500 tanaman. Itu untuk tahap belajarnya, dan saat itu pun perawatannya pun juga masih asal-asalan. Nah sekarang kan karena tanamannya banyak, mencoba untuk memaksimalkan, maka dari itu dari pupuk, dari penyepraian rutin segala macamnya saya rawat betul. Insya Allah nanti dengan hasil yang memang belum terlihat ya, saya kira nanti untuk jika kita rawat dengan baik, dengan benar, pasti nanti hasilnya juga akan jauh-jauh berbeda, akan jauh-jauh lebih baik. Begitu ya, semangat pokoknya. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Karena ini memang posisinya di lahan, mungkin saya bikin video tidak terlalu detail atau tidak terlalu jelas. Karena suasana panas juga teman-teman. Jadi nanti kita rencana mau bikin video-video yang untuk pola-polanya, untuk pola-pola perawatan tomat. Ini kita praktek dulu biar kita benar-benar teruji dulu. Walaupun memang untuk budidaya itu kadang di beda lahan, beda daerah, beda ketinggian, berbeda juga pola perawatannya. Tapi saya khusus ya ini ya, di dataran tinggi teman-teman. Sekitar hampir 1000 meter di atas permukaan air laut. Ya kan, pemandangannya terlihat jauh-jauh di sana. Makanya untuk teman-teman mohon supportnya juga. Karena rencana ke depan itu kita mau ngadain juga cara-cara bertanam mungkin di dataran menengah, dataran rendah. Jadi support channel ini saya mulai dari lingkungan saya dulu di dataran tinggi. Silahkan dibagikan, mungkin ada teman-teman
petani lain yang membutuhkan informasi ataupun bahan-bahan masukan teman-teman. Yang saya sampaikan juga tidak 100% benar. Karena memang merawat tanaman itu seperti merawat putra-putri ya. Kadang ada yang butuh obat panas, kadang ada yang butuh makan, kadang ada yang butuh nutrisi dan segala macamnya, beda-beda. Maka dari itu kita belajar bareng, kita amati tanaman itu, kita selalu evaluasi, belajar untuk mencapai untuk mencapai pertumbuhan ataupun mencapai pertanian yang oke lah ya. Saya usia sekitar 34-35. Jadi channel ini saya bikin memang khusus untuk, bukan khusus ya, terutama untuk memotivasi teman-teman milenial untuk bertani. Enak bertani. Waktunya bisa kita atur sendiri segala macamnya. Walaupun memang kadang agak repot juga sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu adalah bagian proses kita dalam berusaha. Oke, semangat-semangat. Saya mau pulang. Mau makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.